30 tahun yang lalu nggak? Belum bang. Belum bang. Milenial bang. Berarti bapak kalian kalau yang wartawan sudah kenal saya. Pastinya bang. Artinya wartawan itu mesti ditemenin, jangan dihindari. Oke? Apa nih yang mesti diomongin? Saya mulai ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir, buang waktu di sini. Sudah dilihat selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit. Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju. Kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah bandit. Silahkan luruskan, bukan tampil, tampil. Ya. Jadi mesti tahu nih, pengacara kerja polisi, kejaksaan, pengadilan. Oke, sekarang kenapa saya mau bicara? Saya yang urus mertua saya ini. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa? Mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu. Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya, yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan surat kuasa, menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat. Kejam orang itu, orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan? Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangnya diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Apalagi, kenapa saya bikin tembok? Saya tegaskan ini semua ya.
Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi, ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini, dituliskan. Ini, punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau mengambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah. Tidak boleh masuk. Jangan fitnah. Bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Apalagi nafkah. Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan. Soal nafkah batin, gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim. Transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Ya, betul, Pak. Karena apa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Apalagi tanah Antasari itu saya beli sebelum pernikahan. Udahlah, jangan ngomong-ngomong. Sebetulnya saya suka sedih nih, karena berhubungan sama mertua saya.